Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sri Badriah. Selamat sore. Bagaimana kondisi hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Baik, Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching terkait kegiatan yang sudah Ibu rencanakan, Ibu rancang. Nah, untuk pertama ini saya pengen tahu apa yang menjadi tujuan pada rencana pertemuan Ibu kali ini. Mungkin di kesempatan ini saya ingin mencari apa ya? Tujuannya itu supaya bisa menerapkan disiplin budaya positif di sekolah, Pak. Gitu. Jadi supaya bisa juga tidak hanya saya bisa mengajak rekan-rekan itu bisa menerapkan budaya positif ini dengan baik di sekolah, seperti itu, Pak. Oke. Tujuan umumnya ya, Bu. Iya. Artinya kalau di akhir daripada sesi ini nanti Ibu berharap apa, Bu? Dari Uh, sesi coaching kita hari ini? Mungkin di akhir nanti saya bisa mendapat solusi tentang bagaimana caranya supaya budaya positif seperti pelaksanaan restitusi dan lainnya itu dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah saya gitu, Pak. Baik, Bu Sri. Apa budaya positif ini yang sudah Ibu terapkan apa saja, Bu? Em, Apa-apa saja budaya positif yang sudah diterapkan oleh Ibu saat ini? Ya, penerapan saya sudah menerapkan segitiga restitusi saat ada siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian juga sudah membuat keyakinan kelas itu Pak di sekolah menerapkan untuk budaya supaya tercipta lingkungan yang positif juga senyum, sapa, salam anak didik itu ke guru, ke dari kita juga ke siswa seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Bu Sri. Terkait yang Ibu sampaikan tadi amat sangat menarik. Artinya Ibu sudah menerapkan budaya positif itu yang seperti kata Ibu tadi sudah luar biasa. Menurut Ibu apa sih, Bu, hambatan gitu, Bu, yang Ibu rasakan terkait penerapan budaya positif itu saat ini? Iya, mungkin hambatannya tadi di sini saat saya mencoba menyelesaikan permasalahan pelanggaran anak didik itu di sekolah, ada beberapa rekan mungkin yang masih anak ini membuat kesalahan langsung mereka hukum seperti itu, Pak. Belum sampai kita restitusi dulu, belum sampai kita tanya dulu alasannya sudah dihukum seperti itu. Mungkin itu menjadi satu tantangan hambatan yang mungkin pelaksanaan di budaya positif ini kurang maksimal seperti itu, Pak. Baik, Bu. Kalau berbicara dengan hambatan atau kekurangan, artinya kan di situ artinya Ibu punya nilai positif atau nilai lebihnya. Nah, kira-kira kekuatan apa, Bu, yang membuat Ibu eh, merasa bahwa oh saya ini pasti mampu nih menerapkan budaya positif ini untuk di murid-murid saya seperti itu. Iya, mungkin kalau untuk kekuatan di diri, saya berusaha menerapkan yang sudah didapat di pendidikan guru penggerak ini tentang nilai-nilai budaya positif itu diterapkan di kelas-kelas kecil saya terlebih dahulu gitu Pak. Jadi mulai di kelas Oke. saya, kemudian saya mencoba mengajak rekan walaupun belum saat seluruhnya waktu itu sudah diajak juga untuk mengikuti kegiatan diseminasi, tapi mungkin karena masih belum terlalu paham seperti itu, jadinya mereka masih belum melaksanakan menerapkan ini budaya positif ini di sekolah seperti itu Pak. Gitu. Oke, baik, Bu. Bu, kalau kita hitung skala, artinya Ibu sudah menerapkan kegiatan budaya positif ini dari 1 sampai 10, berapa ya, Bu? Eh, Keberhasilan atau kemampuan Ibu dalam menerapkan budaya positif? Kalau di diri saya itu masih mungkin di 7 kayaknya Pak. 7. 7, Bu, ya. Mm-mm. Baik, Bu. Belum. Baik, Bu. Terkait
apa budaya positif ini menurut ibu nih bu, ibu mempunyai strategi apa selain tadi ibu sudah menyampaikan bahwa ibu akan apa ya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain untuk menerapkan budaya positif. Kira-kira selain itu apa lagi bu strategi yang ibu ciptakan untuk mencapai tujuan nanti di rencana aksi ibu dalam penerapan budaya positif gitu? Mungkin di saya itu untuk penerapan budaya positif ini, rencana aksi yang akan saya lakukan itu selain berkolaborasi mungkin dari diri sendiri dulu lebih dikuatkan lagi gitu Pak dalam menerapkan budaya positif ini gitu. Jadi mungkin dengan rekan-rekan melihat bagaimana saya membina peserta didik itu dengan segitiga restitusi saat pelanggaran, kemudian dampak yang diperoleh adanya perubahan, mungkin teman-teman juga akan bisa mengikuti praktek tadi budaya positif itu gitu Pak. Diterima gitu Bu ya. Hah? Oh iya, benar Bu. Maaf Pak. Baik Bu. Halo? Kira-kira Bu ukuran keberhasilan dari rencana, iya Bu Sri? Iya. Bisa mendengar Bu Sri? Iya, udah kedengeran. Oke. Ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi kira-kira apa Bu? Mungkin terlaksananya atau penerapan tadi budaya positif itu dengan baik dari segi penyelesaian pelanggaran anak didik itu yang dilakukan itu mungkin sudah dikurangi, tidak ada hukuman, mungkin langsung ke pembinaan seperti yang sudah dipelajari dengan segitiga restitusi dan sebagainya itu Pak. Jadi mungkin akan membuat ini kan pasti Bu ya, setiap apapun yang dilaksanakan, apa yang direncanakan biasanya akan ada hambatan atau gangguan. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasinya Bu dari gangguan atau hambatan yang akan muncul saat nanti Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu ini? Iya, mungkin kalau hambatan dan gangguan seperti yang dari eksternal ya Pak ya, mungkin ada beberapa guru mungkin kurang setuju seperti itu kalau misalnya anaknya cuman diberikan segitiga restitusi tidak dihukum seperti itu. Mungkin diberikan pemahaman tentang bagaimana sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mungkin anak tersebut melakukan pelanggaran karena apa, jadinya nanti bisa mereka bisa tahu tentang pentingnya penerapan budaya positif ini seperti itu, karena bisa berdampak pada mental si anaknya juga kalau misalnya kita tidak menerapkannya dengan baik gitu. Oh gitu Bu ya. Baik Bu, berikutnya Bu terkait jangka waktu Bu dalam penerapan rencana aksi Ibu ini tentang budaya positif ini, kira-kira waktu yang Ibu butuhkan sehingga boleh dikatakan apa yang Ibu rencanakan ini masuk kategori berhasil gitu. Kurun waktunya berapa lama Bu? Mungkin kalau di akhir semester ini mungkin masih berdiskusi dulu dengan rekan sejawat. Mungkin nanti keberhasilannya di bulan pertama atau bulan kedua tahun depan ini Pak. Insya Allah semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Kalau jangka waktunya, jadi tidak di semester baru nanti sudah bisa diterapkan dengan baik gitu. Iya baik Bu. Kemudian Bu, ini kan terkait rencana aksi itu menurut saya kita perlu kayak seolah penguatan komitmen kita. Artinya Ibu sebagai guru, sebagai pendidik sudah merencanakan rencana aksi yang sangat luar biasa. Tanpa komitmen menurut saya juga sia-sia. Nah, bagaimana Ibu berkomitmen terhadap rencana aksi Ibu ini? Mungkin untuk komitmen saya itu harus dari diri sendiri dulu diperbaiki gitu Pak. Kemudian saya juga selalu berusaha menerapkan
seperti tadi segitiga restitusi dan sebagainya itu dengan baik di kelas-kelas saya. Mungkin nanti juga saya membutuhkan kolaborasi dari rekan-rekan sejawat yang lain gitu Pak di sekolah, supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Halo? Oke, baik Bu. Iya Bu. Oh ya. Berikutnya Bu, terkait komitmen yang sudah Ibu buat ini, orang-orang, ya, halo, 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 iya. Eh, terdengar Bu suara saya Bu? Iya kedengeran. Bu? Iya ya. Boleh diulang Pak pertanyaannya? Oke, baik. Ya, menurut Ibu siapa Bu orang-orang yang dapat ya support atau paling tidak yang mendukung walaupun mungkin tidak secara kontinu seperti itu dalam target Ibu menjaga komitmen tadi? Mungkin di sini rekan sejawat di sekolah Pak, guru, dewan guru, wali kelas, kemudian kesiswaan itu bisa membantu melaksanakan ini segitiga restitusi dan budaya positif ini di sekolah, supaya jika ini dilakukan sendiri mungkin tidak akan pernah terlaksana gitu Pak. Jadi saya butuh dukungan dan juga bantuan dari rekan sejawat yang ada di sekolah gitu. Halo? Halo? Iya Bu? kedengeran kan Pak tadi jawabannya? Ya, Iya. iya Bu. Baik Bu, artinya rekan sejawat itu sangat berpengaruh ya Bu terhadap apapun yang menjadi rencana aksi kita ke depan, terkait apapun yang kita rencanakan seperti yang sudah Ibu buat tadi terkait rencana aksi budaya positif, itu pun tentunya harus didukung atau harus disupport dengan sejawat kita, kemudian ya lingkungan sekolah kita, murid-murid kita, seperti itu. Baik Bu, berikutnya Bu ya, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini menurut Ibu? Mungkin tindak lanjutnya sepertinya sesi coachingnya bisa dilakukan di waktu yang lainnya, supaya setelah pelaksanaan dari penerapan ini mungkin ada evaluasi yang harus dilakukan ataupun refleksi untuk perbaikan kedepannya gitu Pak. Butuh saran dari teman-teman rekan sejawat yang lain juga, rekan yang lain juga gitu. Oke, artinya coaching ini bukan tidak Bu, sangat mendukung kita ya, artinya sangat berguna untuk memperbaiki atau mengevaluasi kita ke depan, kemudian menggali lagi apa sih sebenarnya yang kita butuhkan atau apa sih yang seharusnya kita lakukan, seperti itu Bu Sri ya. Iya. Karena mungkin kita sebagai pendidik, sebagai guru ini menurut kita misalnya dalam Ibu kan budaya positif, mungkin bagi kita itu sudah mentok, artinya budaya positifnya kayaknya cuma satu saja, dan setelah kita gali-gali dengan mungkin salah satunya dengan coaching ini, ternyata oh bisa loh dengan cara yang lain atau berbagai referensi seperti itu. Dan mungkin ya referensi, kemudian ide-ide itu bisa muncul dari orang-orang lain, dari rekan sejawat kita, dari murid kita bahkan, terkait penerapan budaya positif itu. Begitu Ibu Sri ya. Iya. Baik Bu Sri, sehubungan dengan waktu juga yang memisahkan kita dalam sesi coaching kali ini, terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali dengan sesi coaching di tujuan-tujuan yang lain dengan sesuatu yang lebih menarik, lebih menantang. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dalam rencana Ibu itu dapat diterapkan dan dapat berhasil seperti itu ya. Amin. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Sri, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.